Andre, lagi ngapain? Aku lagi belajar. Aku bosen nih dari tadi belajar mulu. Aku kepengen normal lagi ke sekolah, ketemu teman-teman. Iya, Re, aku juga mulai bosan. Re, gimana kalau kita ketemu setiap sore? Tapi lewat video call atau lewat Zoom. Kita bisa belajar bareng dan main bareng. Mau kan? Oh, oke. See you. Bye. Oke, bye. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Sehat-sehat semua ya? Kita sangat bersuka cita di hari Minggu yang ceria ini. Betul Tante Roland, Tante Ririn hari ini senang dan bahagia sekali. Sama Tante. Karena tadi kita baru melihat tuh Tante Roland, ada dua orang sahabat. Siapa namanya Tante Roland? Renata dan Audrey. Terima kasih ya buat Renata dan Audrey ya. Mereka berdua betul-betul saling mengasihi. Betul, mereka tadi kita melihat ya Tante lewat role play-nya bagaimana seorang sahabat mau menolong sahabatnya yang tadinya sedih menjadi sukacita lagi. Yang tadinya dalam kesulitan sekarang bisa bersukaria. Nah adik-adik, kita juga hari ini mau bersukacita karena kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah bersama. Betul, kita mau Meskipun sama-sama online ya, Tante. Iya, kita mau sama-sama nyanyi Tante. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Om Andre, sebentar Om Andre. Tante Ririn, Kenapa Tante Roland? itu ada yang cemberut. Aduh, nyanyi sambil cemberut, kurang semangat Tante. Belum bersukacita ya Belum Tante? bersukacita, padahal udah naik kelas kan? Oh iya, betul. Kelasnya udah lebih besar loh adik-adik, harus bisa lebih semangat. Tunjukkan bahwa kita sebagai kelas yang lebih besar, semangatnya lebih ada. Kita nyanyikan sekali lagi yuk. Tapi biar lebih semangat nih adik-adik yang nyanyi, kita bagi suara Tante. Saut-sautan ya, Kita Tante? bersukaria karena ini saut-sautan. Tante Ririn mau yang mana? Yang menyaut. Yang menyaut, Tante Roland yang di luar. Adik-adik di rumah juga gitu, bagi ya saut-sautan. Mama, papa, adik, abang, kakak, bagi-bagi. Nanti kita nyanyi sama-sama, lebih semangat lagi. Ayo Om Andre, lebih semangat dong. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Iya, itu sudah sungguh-sungguh bersukaria, ada semangatnya. Yuk adik-adik, kita sekarang mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Engkau begitu besar kasih setianya kepada kami, sehingga hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama lagi, kami bisa beribadah bersama-sama lagi. Walaupun saat ini kami masih melakukannya secara online, tetapi hal itu tidak mengurangi rasa sukacita kami di dalam ibadah ini. Hadirlah bersama-sama kami
Tuhan Yesus, kami sungguh rindu untuk terus-menerus memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik kan masih di rumah aja ya. Betul, seharusnya Betul. Seharusnya kita punya waktu luang lebih banyak nih Tante Rola. Betul, Tante Riri. Adik-adik yang tadinya masih jarang tuh baca Alkitab atau baca renungan harian anak, sekarang harusnya lebih rajin Tante Rola Betul. untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan, dan baca renungan harian anaknya. Betul, Tante Ririn. Apalagi nih adik-adik, sekarang renungan harian adik-adik bisa dengarkan. Tante dan om sekolah minggunya ada kirim di WA grupnya orang tua podcast. Namanya apa Tante? Shema. Shema, artinya mendengarkan. Sehingga adik-adik bisa lebih rajin lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul Tante Roland, karena dengan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lebih sering, kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Bahwa Tuhan itu sayang pada kita semua. Seperti ada lagunya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Tante Ririn, walaupun kita sering bilang Yesus sayang padaku, tapi kita masih sering sekali mendukakan hati Tuhan. Kita membuat Tuhan sedih, kita masih sering mengejek teman, kita sering meremehkan teman kita. Padahal tuh 2 bulan ini Tante, kita belajar tentang sahabat. Sahabat yang mau memberi, sahabat yang membuat sukacita, sahabat yang memberi damai. 2 bulan kita diajari mengenai sahabat. Tapi kita masih sering mendukakan sahabat kita. Kita nggak mau menolong mereka, kita tidak mau membuat mereka bersukacita. Jadi Tante Roland, kalau kita melukai hati sahabat kita, itu juga dosa ya. Dosa Tante. Adik-adik, tapi ada kabar gembira. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita. Asalkan kita mau mengaku dosa-dosa kita, mau minta ampun pada Tuhan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Iya, jadi kalau kita membuat hati kawan kita sedih, kita mau Minta ampun. minta ampun sama Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama, Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu, dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah. Adik-adik, kita akan sama-sama berdoa minta ampun sama Tuhan. Yang akan memimpin doa pengampunan dosa adalah Milka dari kelas AKA. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga kami.
Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami yang kami sudah perbuatkan. Kami tidak mau tidur siang, susah minum susu, tidak mau mendengarkan papa dan mama. Tuhan Yesus, ampunilah kami ya. Kami janji tidak akan seperti itu lagi. Jadi anak Tuhan yang baik. Jadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat Milka dari AKA yang sudah melayani dalam doa pengakuan dosa hari ini. Untuk adik-adik yang lain yang mau melayani, boleh ya hubungin Tante dan Om sekolah minggunya. Tante Ririn, di rumah punya tanaman nggak? Punya dong Tante Roland. Sering disiram atau dirawat atau dibiarin? Disiram dong Tante Roland. Disiram ya? Kenapa sih Tante Roland? Nah, Tante Ririn sama seperti tanaman itu. Kalau Tante Ririn nggak siram, nggak dirawat, apa yang terjadi? Jadi kering. Jadi kering, Lama-lama mati. lama-lama mati. Begitu juga dengan hati kita, Tante Ririn. Kalau hati kita tidak disiram dengan firman Tuhan, dia tidak akan bertumbuh, dia tidak akan berbuah, dia tidak akan menciptakan hati Tuhan. Jadi hati kita harus terus sering disiram firman Tuhan ya Tante? Betul, hati kita harus sering disiram dengan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau siram nih hati kita dengan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau nyanyi dulu, Tuhan siram lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati, semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini, aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi, oh, siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi, setiap hari, setiap hari. Sekali lagi ya. Siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini, aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, 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 oh, siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi, setiap hari, setiap hari. Adik-adik, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Roy. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh kembali bersekolah minggu hari ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran firman yang akan dibagikan oleh Om Roy. Berkati Om Roy dalam bercerita dan kami semua supaya boleh mengerti dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ingat ayat hafalan kita minggu lalu dan minggu-minggu lalu sebelumnya? Coba, siapa yang masih hafal? Ya, benar, di Amsal.
Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bisa diulang sendiri? Coba dari alamatnya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah, kita mau cerita tentang apa ya? Tentang dalam saudara siapa yang dalam kesukaran? Nah, ingat gak tadi? Waktu di depan ada teman kita yang kesukaran, ada Renata yang kesukaran, tapi dia berhasil dilegakan oleh siapa tadi nama temannya? Iya, oleh Audrey. Nah, hari ini kita mau belajar lagi. Ada seorang sahabat yang mau menjadi saudara dan melepaskan temannya atau sahabatnya dari kesukaran. Yuk, kita siapkan Alkitabnya. Kita buka bacaan kita dari 1 Samuel. Sudah ketemu? 1 Samuel pasal 20 ayat 32 sampai 43. 1 Samuel 20 ayat 32 sampai 43. Kita baca bareng-bareng ya. Om Roy yang bacakan, kita baca pelan-pelan. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu. Katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa. Sebab ia bersusah hati karena Daud. Sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, "Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan itu." Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah melewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah itu, anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka bersuruhlah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah panah itu lebih ke sana?" katanya. Kemudian bersuruhlah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo cepat, jangan berdiri saja." Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Maka pulanglah budak itu. Lalu tampillah Daud dari belakang bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu Daud bersusah hati, "Aduh, kenapa Raja Saul itu membenci aku? Kenapa Raja Saul itu mau melukai aku?" Untung dia punya sahabat Yonatan yang mau membantunya, mau mendengarkan keluh kesahnya. Nah, minggu lalu mereka sudah berjanji satu sama lainnya
bahwa mereka akan saling menjaga dan saling terus mengasihi hingga keturunan-keturunan mereka. Nah, hari ini seperti janjinya kepada Daud, Yonatan ikut dalam perjamuan dengan bapaknya, dengan ayahnya, ya Raja Saul. Dia ikut dalam perjamuan itu. Dan Raja Saul bertanya, "Kemana Daud? Kok dia nggak datang hari ini?" Ternyata adik-adik, Raja Saul sudah mulai curiga. Dan Yonatan berkata, "Iya, tuanku Raja, Daud sedang ada acara keluarga." Lalu bangkitlah amarah Raja Saul dan melemparkan tombaknya mengarah Yonatan. Yonatan pergi dari pesta itu dan Yonatan menyadari kecurigaan Daud bahwa ayahnya ingin mencelakai Daud. Seperti tertulis di mana adik-adik? Yuk kita baca sama-sama. 1 Samuel 20 ayat 7. Sudah ketemu? Daud berkata begini, "Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini akan selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka." Nah, itu sama seperti di 1 Samuel 20 ayat 33 yang kita tadi baca. Coba kita baca sama-sama. Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Oleh karena itu adik-adik, karena Yonatan sangat mengasihi Daud, dia pergi dan ingin memberitahukannya. Seperti tadi, dia memanah panah dan menyuruh budaknya untuk mengambilnya. Itu ambil panahnya, ke sana lagi. Sampai 3 kali. Dia lemparkan lagi panah. Ambil lagi ke sana. Lalu sesuai janjinya kepada Daud kemarin, dan dia akan melemparkan panah. Dia lepaskan anak panah dan menyuruh budaknya untuk mengambil. Ambil lagi ke sana lagi. Baru mau diambil, dilemparkan lagi, dilepaskan lagi anak panah. Sampai 3 kali adik-adik. Itu seperti di mana? 1 Samuel 20 ayat 22. "Tetapi jika begini kukatakan kepada anak orang muda itu, lihatlah anak-anak panah itu lebih ke sana. Maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi." Nah, itu sama seperti di 1 Samuel 20 ayat 37. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah anak itu lebih ke sana lagi?" Itu kodenya buat Daud, bahwa dia tahu ternyata Raja Saul benar-benar ingin mencelakai dia. Setelah budak itu pergi, maka muncullah Daud dari balik bukit itu. Dan mereka berdua saling berpelukan. Dan mereka berdua sangat sedih karena mereka harus berpisah. Dan Yonatan sebagai sahabat yang sangat mengasihi Daud, dia rela membiarkan Daud untuk pergi agar dia selamat dari rencana ayahnya yang ingin mencelakai. Nah, adik-adik, ingat gak? Kita punya juga sahabat yang rela berkorban untuk kita. Sama seperti Yonatan tadi. Dan ini rela untuk berkorban hingga di kayu salib. Iya benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita juga. Dia mau rela mati, berkorban untuk menebus dosa kita. Agar apa? Kita terbebas dari dosa-dosa yang membelenggu. Nah, adik-adik, siapa yang di sini mau seperti Yonatan, mau memberikan kelegaan, mau memberikan kelepasan bagi sahabatnya Daud? Seperti Audrey tadi. Audrey mau mendengarkan keluh kesah Renata. Audrey mau memberikan penghiburan buat Renata yang sedang kesusahan. Kita juga mau ya,
supaya menjadi sahabat seperti saudara, memberikan kebebasan, memberikan kelegaan bagi hati yang sedang terluka, hati yang sedang kesusahan. Nah, ayat hafalan kita yang baru hari ini adalah diambil dari Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Lebih karib itu apa, Om? Lebih dekat, lebih sayang, lebih peduli daripada seorang saudara. Yuk, kita menjadi sahabat yang memberikan kelegaan untuk teman-teman yang lain. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan boleh menjadi sahabat seperti Yonatan yang memberikan kelegaan, mau menolong sahabatnya Daud dalam kesusahan. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tante Roland, Ya. dari cerita yang tadi kita dengar, Ya. kita bisa melihat persahabatan yang sangat indah antara Yonatan dan Daud. Persahabatan mereka patut kita contoh adik-adik. Betul, Tante. Karena dalam persahabatan mereka ada dasar yang membuat mereka bisa saling mengasihi. Apa itu Tante? Kasih Tuhan. Betul, kasih Tuhan menjadi dasar persahabatan mereka. Sehingga mereka bisa saling Mengasihi. begitu pula dengan kita ya Tante. Iya, ku kasihi kau. Dengan kasih Tuhan. Tuhan. Adik-adik, kita bisa mengasihi saudara kita, sahabat kita dengan kasih Tuhan. Seperti lagu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk, Om. Iya Tante, luar biasa sekali ya kita mengasihi orang-orang dengan kasih yang dari Tuhan. Adik-adik, kita akan bersama-sama bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu Bawa Persembahanmu. Tapi sebelumnya Tante Roland kasih tahu dulu ya bahwa persembahannya dimasukkan ke amplop. Nanti ditulis nama dan kelasnya. Kemudian amplopnya dikasih ke mama ataupun papa. Nanti mama akan mentransfer uangnya ke rekening yang akan diberitahukan di akhir ibadah. Mari kita sama-sama memberikan persembahan dengan bernyanyi Bawa Persembahan. Ayo Om. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
persembahan akan dipimpin oleh Matthew dari kelas AKA. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami udah memberikan persembahan dan kami ingin hati Tuhan tenang dan tolong orang yang kesusahan dan nama Yesus berharap. Amin. Amin. Terima kasih untuk adik Matthew dari AKA. Nah, Tante Roland, tadi kita sudah Iya. memberikan persembahan. Betul. Sekarang kita mau aktivitas. Apa nih aktivitasnya? Aktivitas Tante? minggu ini adik-adik, kita akan membuat gelang persahabatan. Oh, Caranya gimana Tante Roland? caranya gimana? Kita lihat ya adik-adik video tutorialnya. Berikut ini. Hai adik-adik, kita mau buat gelang buat sahabat kita. Alat-alatnya apa ya? Siapkan karton 2 warna, gunting, double tape, dan spidol. Bentuk gelangnya seperti ini. Nah, ada tulisannya, aku mengasihimu, tulis nama sahabatnya adik-adik, sahabatku. Aku ulang ya, tulisannya, aku mengasihimu, tulis nama sahabatnya adik-adik, sahabatku. Oke, nanti bisa difoto, terus dikirim deh ke sahabatnya adik-adik. Terima kasih. Tahu ya caranya membuatnya, tutorialnya sangat mudah. Nah, nanti gelangnya dipakai, kemudian diingat seperti cerita yang tadi Om Roy bawakan. Kalau ada teman yang membutuhkan bantuan, kita mau membantunya. Gitu ya Tante Ririn? Iya dong Tante Terus Roland. sekarang apa nih Tante Ririn? Ya, ibadah kita sudah mau selesai Tante Roland. Tapi kita tetap mau ingatkan adik-adik nih. Boleh. Untuk apa Tante Roland? Hidup sehat. Ya, dan adik-adik dengan cara menjaga makanan. Ya, Harus makan makanan yang bergizi dan makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah, Iya. susu. Selain itu juga harus apa Tante? Istirahat ya. istirahat yang Cukup, cukup. jangan main gadget terus karena Sampai kita udah pagi kalau main belajarnya gadget ya. online ya. Jadi adik-adik pergunakan gadget, usahakan hanya untuk sekolah saja. Iya, Selain itu betul. dikurangi ya. Iya. Terus olahraga Tante. Olahraga. Ya, kalau harus keluar rumah jangan lupa apa? Pakai Masker, rajin cuci tangan, dibawa air yang mengalir dengan sabun. Iya. Kalau keluar-keluar jangan lupa pegang apa-apa pakai hand sanitizer. Dan kalau nggak penting-penting nggak usah keluar. Iya, di rumah aja ya Tante ya. Betul, di rumah aja. Tadi tuh di rumah ngapain Tante? Rajin baca Alkitab, Iya. baca firman dan berdoa. Dengerin Shema. Shema, rajin berdoa juga supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir, berlalu, dan kita bisa kembali bertemu di gereja lagi. Iya, kangen ya lihat adik-adik. Pasti. Iya. Oke Tante Roland, kita akan menutup ibadah kita. Ya. Tapi kita mau ingat nih, tadi apa? Mau mengasihi ya dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tuhan. Ya Om. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat
pada pagi hari ini. Tuhan, ingatkan kami untuk terus mau mengasihi sahabat kami dan semua orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau memberi bantuan, pertolongan ketika mereka sedang dalam kesulitan, seperti cerita Yonatan yang tadi kami sudah dengar. Berkati kami senantiasa Tuhan untuk mau terus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan berkati kami sepanjang 1 minggu ke depan, agar kami mau terus taat dan tetap dalam keadaan sehat di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu Selamat hari adik-adik. Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dah. Shalom Mama Papa. Kami dari Komisi Anak GKI Kebayoran Baru. Kami mau memberikan informasi tentang kegiatan Komisi Anak. Komisi Anak apa ya Tante? Sekolah minggu. Sekolah minggu. Apa nih informasinya Tante? Iya, Mama Papa, selama kurang lebih 5 bulan ini persembahan dikumpul di dalam amplop dan disimpan oleh Mama Papa di rumah. Nah, ada kabar gembira, GKI Kebayoran Baru sudah membuat QR Code khusus untuk Komisi Anak GKI Kebayoran Baru untuk sekolah minggunya. Jadi, Mama Papa bisa mentransfer persembahannya dan melihat QR Code yang ada tertera di sini ya. Dan jangan lupa juga setiap hari Minggu anak-anak masih tetap memberikan persembahan masukkan di dalam amplop. Urusan mentransfer tetap harus kerjasama dengan Mama Papa. Demikian informasinya untuk QR Code persembahan Komisi Anak. Dan sekarang ada informasi selanjutnya yang akan disampaikan. Nah, Mama Papa, adik-adik udah naik kelas kan? Yeay, naik kelas. Itu juga di pelatihan anak ada kenaikan kelas. Nah, Mama Papa tanggal 30 Agustus adik-adik sudah berpindah kelas, 1 kelas lebih tinggi. Kalau sebelumnya di AKC menjadi ke ATA. Nah, sebelumnya TKKD naik ke anak kecil A atau AKA. Nah, Mama Papa nanti bisa berkomunikasi dengan guru-guru kelasnya. Begitu juga buat Mama Papa yang anak-anaknya belum ikut ibadah di GKI Kebayoran Baru. Nah, kami mengundang Mama Papa untuk menghubungi kami apabila adik-adik, anak-anak dari Mama Papa ingin ikut serta beribadah dengan kami. Boleh menghubungi Tante Deva di nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kami rindu untuk bisa bersama-sama beribadah dengan anak-anak dari Mama Papa. Kita sama-sama bertumbuh dalam iman. Begitu Tante Becky informasi kita hari ini. Mantap, sekarang sudah lengkap ya. Terima kasih Mama Papa. Tuhan Yesus